Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi. Kembali kita bersama-sama di channel Risma Fundamental Saham yang secara pastinya akan membahas atau menganalisis saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Aduan fokus kita ada di Bursa Efek Indonesia ya. Kita tidak membahas saham yang ada di luar negeri ya, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki utamanya ya. Kemudian eh, juga yang saya mengerti juga hanya tentang saham yang ada di Bursa Efek Indonesia juga. Sebelum kita lanjut, saya ingin buat disclaimer dulu bahwa analisa kita ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun juga sebagai bahan edukasi. Itu yang paling penting. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa analisa kita ini adalah untuk jangka yang panjang atau bukan, kalau bisa panjang sekali ya, artinya bukan untuk beli hari ini lalu dijual beberapa hari kemudian, tapi untuk beberapa waktu ya. Kenapa? Bahkan mungkin tahunan atau lebih. Ini tujuan pertama ya. Jadi supaya dipahami dulu yang saya maksudkan di sini, sehingga nanti tidak terkejut atau kaget, kok beli hari ini, kenapa hari ini beli, beberapa hari berikutnya makin turun misalnya ya. Karena pembahasan kita sekali lagi ini adalah untuk jangka panjang, bahkan analisanya pun per triwulan ya. Jadi setelah analisa bulan ini atau triwulan ini ya, maka 3 bulan berikutnya baru kita cek lagi, baru kita mengambil atau melakukan aksi ya. Jadi itu yang perlu kita ketahui, bahwa bukan beli hari ini tak lalu jual besok, tetapi beli hari ini setelah kita menganalisa laporan keuangan di triwulan ini, baru kita cek lagi di triwulan berikutnya perkembangannya seperti apa, baru kita mengambil langkah lagi, baru di triwulan berikutnya. Berarti setiap 3 bulan, berarti setahun mungkin ya hanya 4 kali cek ya, sebenarnya seperti itu. Itu dulu yang ingin saya sampaikan, bahwa sehingga yang Anda yang ingin ikut ataupun ingin menganalisa seperti yang kita lakukan, maka jangkanya panjang sekali, dan ini memerlukan istilahnya dana yang tidak terpakai, dalam artian tidak untuk jangka pendek ya. Sehingga dana yang Anda persiapkan itu bukan untuk hal-hal lain ya. Misal dananya untuk nikah, untuk apa lagi ya, untuk keperluan sekolah misalnya, maka jangan ya. Karena siapa tahu pada saat kita perlu ternyata harga sahamnya sedang turun. Nah, itu akan bermasalah ya. Oleh karena itu, kali lagi, untuk analisa yang kita lakukan seperti ini, uang yang Anda belikan untuk saham ini memang sudah disediakan khusus untuk ini, tidak untuk dipakai lagi, karena setiap masuk dividen pun itu nanti kita gunakan untuk reinvest lagi, malah untuk menambah modal kita, kita gulung lagi. Jadi di sini intinya adalah yang kita lakukan sini menambah, menggulung, bukan sehingga pada satu titik beberapa tahun kemudian ya baru kita lihat hasilnya. Oleh karena itu, sekali lagi, diperlukan tahunan, bahkan 5-10 tahun begitu ya. Oleh karena itu, analisa yang saya lakukan ini untuk analisa jangka panjang. Itu dulu intermezzonya ya. Uh, Bagi Anda yang merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kemudian juga bahwa perekaman ini dilakukan secara online ya. Jadi nanti kalau misalnya ada sedikit ataupun banyak ternyata perbedaan antara suara dengan tampilannya, ya mungkin itu tadi karena eh, koneksi atau jaringan yang saya miliki ya. Jadi
Di situ saya mohon maaf lebih dulu karena ini perekamannya secara online ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas atau menganalisa sahamnya medley, dalam artian bahwa sambung terus ya sampai sekitar 1 jam, mudah-mudahan nanti bisa. Itu yang pertama. Kemudian seberapa jumlah yang bisa ya. Dan terakhir kita tidak melihat sejauh sampai ke berita-berita yang akan terjadi ya, kita hanya membahas secara ringkas supaya cepat, karena emiten yang sudah melaporkan ini banyak ya. Banyak emiten yang sudah melaporkan laporan keuangannya sehingga kita membahasnya agak terlambat. Yang pertama ini PRDA ya, atau Prodia Widya Husada ya. Oh, coba saya cek dulu ya. Sorry ya, ternyata sudah yang tadi kita hapus. Ini yang belum kita bahas. Oke. Yang pertama ini STAA, Sumber Tani Agung Resources ya. Dari semua data yang kita dapatkan di sini ya, setelah kita cek yang pertama bahwa semua data ini memenuhi kriteria ya. Jadi sekali lagi semua data sudah memenuhi kriteria, tinggal kita cek yang selanjutnya. Yang pertama ini keuntungannya ada peningkatan besar sekali ya, sekitar Rp80. Ini termasuk peningkatan yang besar. Kalau di sini tertera katanya peningkatannya ini dari tahun lalu ini 88% ya. Penghasilannya ya, keuntungan bersihnya dibandingkan tahun lalu dia meningkat 88%. Kemudian dari segi ya keuntungan bersih ini tadi naiknya 88%, sehingga dari segi valuasi terjadi peningkatan, harga pun meningkat, hutang menurun, aset lancar, tapi aset lancarnya turun, hutang pun menurun ya. Jadi secara umum dapat simpulkan bahwa keuntungannya di sini kinerjanya meningkat kecuali aset lancarnya yang sedikit menurun. Kemudian dari segi free cash flow juga meningkat sedikitnya. Baik, sekarang kita bahas ke rasio-rasio. Jadi yang pertama segi keuntungannya ini meningkat juga dari 14% ke 21%. Jadi perusahaan ini kategorinya meningkat ya, dari semula dia hanya keuntungannya standar atau biasa ya. Sekarang dia keuntungannya termasuk perusahaan untung besar ya. Nah, karena itu untuk yang kedua ini proyeksi atau target kita di 1353 tidak lagi menjadi tujuan ya. Artinya di sini tidak menjadi target lagi ya. Kemudian kita selanjutnya hanya cek di sini ya, apakah saat ini beli saat ini murah atau tidak ya. Ternyata untuk beli saat ini kita akan dapat diskon 26% ya. Kita dapat diskon 26%. Jadi untuk perusahaan ini, untuk emiten ini, kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 26%. Dan untuk target ini karena dia fast grower tidak lagi menjadi target 1353. Tapi kalau mau menjadikan juga boleh, tetapi sebenarnya dia punya potensi jauh lebih besar dari itu proyeksinya. Untuk dividennya, tahun lalu mereka membagikan 43%. Kalau kita jadikan dasar sementara untuk nanti ya, maka kita akan dapat sekitar Rp50 ya, 51 ya, atau sekitar 5,8%. Jadi untuk dividen ini DPR-nya sudah besar dan dividennya memenuhi kriteria di 5,8 ya. Dan mereka belum membagikan dividen, berarti pembagiannya hanya sekali setahun ya. Dari segi yang belum beli ini berarti ada kesempatan dapat semuanya full ya. Seperti itu. Bagi yang belum beli ada kesempatan untuk mendapatkan full. Untuk free cash flow ini aman 10%, tadi semua oke. Untuk ketahanan perusahaan kita langsung saja ini aman semua ya. Tidak ada masalah seperti itu. Jadi opini saya terhadap perusahaan ini secara umum begini ya, bahwa
perusahaannya aman, tidak ada masalah ya. Untuk konsumer ini ya, tidak ada masalah. Jadi untuk kemungkinan untuk bangkrut dalam waktu dekat ini tidak ada ya. Kemudian valuasinya murah dan didukung oleh dividen yang memenuhi kriteria ya. Oleh karena itu kalau menurut pribadi, untuk menurut saya pribadi, perusahaan ini ya layak untuk diinvestasi ini kalau menurut saya ya. Sekarang dia valuasinya pun di bawah nih 865, berarti di sekitaran sini ya. Masih di atas 50% tetapi sudah valuasinya murah ya. Tinggal selanjutnya seperti biasa Anda cek GCG-nya, apakah para manajer atau manajemennya ini tidak ada kasus. Kalau tidak ada kasus berarti silakan lanjut. Kalau ada kasus berarti silakan Anda hentikan untuk tidak melanjutkan berinvestasi di sini. Jadi itu dulu pembahasan kita yang pertama untuk fast grower ya. Selanjutnya yang kedua Plaza Indonesia Realty ya. Kalau tidak salah ini Plaza Indonesia ini itu ya. Uh, apa real estate ya. Tapi sebelum kita lanjut kita cek dulu di sini non warkatnya hanya 2,4%. Terlalu kecil kalau menurut saya ya. Di sini ada masalah berarti ini kita lewati saja ya. Oke, selanjutnya ini Cepin ya. Kurang lebih dengan STAA tadi ya. Kalau STAA tadi mungkin di bidang ini ya. Kalau STAA tadi di bidang pertanian ya. Kalau Cepin ini di bidang ayam-ayaman kalau tidak salah ya. Calon Pokfan Indonesia Tbk. Secara umum di sini semua data memenuhi kriteria ya. Yang pertama dulu ya, semua data memenuhi kriteria. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk kepemilikan di sini saya highlight. Kenapa di sini warnanya agak kemerahan apa ini pink ya? Karena di sini tercatat asing ini 34%. Jadi dari 40% saham yang ada di bursa yang ditradingkan itu 34%-nya asing. Hanya 5% lokal. Berarti di sini pergerakan asing juga menentukan ya. Itu yang pertama. Baik, selanjutnya dari segi data di sini kita cek saja, ini kan sudah setahun ya. Ini ada peningkatan kinerja 60% dari segi keuntungan ya, dari 170 ke 226 ini ya. 141 sebenarnya di sini ya. Tahun lalu 141, keuntungannya sekarang 226, ini berarti keuntungan perusahaan naik 60%. Oke. Yang pertama dari segi modal naik ya, dari segi keuntungan bersih tadi naik juga ya. Dari segi harga malah turun. Ini ya valuasinya meningkat tapi harga turun. Ini kalau secara logika ini bagus ya, secara kolektif seperti itu. Bagus bagi investor. Kemudian dari segi aset lancar meningkat ya, hutang menurun. Berarti secara umum dapat kita simpulkan bahwa ada perbaikan kinerja. Kinerjanya meningkat ya. Itu yang pertama. Selanjutnya dari segi rasio-rasio seperti biasa, untungnya 12%, berarti menurut saya bahwa perusahaan ini untung ya. Untungnya standar 12%. Perusahaannya untung dan untungnya standar. Oleh karena itu berarti yang kedua ini bisa kita jadikan patokan, yaitu proyeksinya nanti di 4616 ya. Proyeksi target kita di 4616 di PBV 2,5. Sekarang sudah 2,47 ya. Berarti di sini sudah mendekati ya sebenarnya ya, mendekati mendekati ke PBB-nya ya. Harga sekarang 4560. Kalau PBB 2,5 ini 4616 ya. Berarti hanya tinggal 1% ya. Untuk masuk sekarang atau beli sekarang bagaimana? Ternyata kalau mau beli sekarang ya, di harga sekarang ini kita harus menambah modal 100% atau 1 kali lipat.
ya. Kan maksimal beli kita di 2.200, di sini 4.500. Jadi kalau beli sekarang malah kita harus menambah ya. Menambah ya. Yang seharusnya kita beli hanya 2 ribuan, kita harus beli 4 ribuan ya. Berarti di sini valuasinya mahal ya. Keuntungannya standar ya. Kalau beli sekarang harganya mahal. Kita sekarang cek dividennya ya. Tahun lalu mereka membagikan dividen sebesar 30 atau setara 21% ya. Artinya kalau sementara kita jadikan rujukan berarti ya dari 226 nanti kita akan dapat Rp48. Ini proyeksi ya. Atau setara 1%. Berarti dividen payout ratio-nya di sini 21%. Menurut saya pribadi minimal 30. Berarti di sini dividen payout ratio-nya kecil, kemudian dividen yield-nya juga kecil ya. Jadi Pak, menurut saya perusahaan ini pertama jangan dilihat warnanya, ini warnaan saja. Perusahaan ini untungkah? Untung ya. Besarkah? Standar. Seperti itu. Tapi beli sekarang gimana? Mahal. Dividennya bagaimana? Payout ratio-nya kecil, karena harganya karena valuasinya mahal, dividen yield-nya jadi kecil. Untuk perusahaannya, untuk keadaan perusahaan ini semuanya bagus ya. Kayak lagi untuk perusahaan ini, ketahanan perusahaan semuanya bagus. Perusahaannya baik, tidak ada masalah ya. Hanya valuasinya saja yang sudah mahal. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk perusahaan ini sekali lagi perusahaannya baik, perusahaannya bagus, hanya kalau beli saat ini valuasinya sedang mahal. Oleh karena itu ya, kalau menurut saya pribadi ya, menurut opini saya ya, ini kita tidak tahu benar atau salahnya ya. Jadi yang pertama kita menunggu ini ya. Karena valuasinya mahal berarti harga. Yang kedua karena tadi DPR-nya kecil, saya maunya minimal di 30%, berarti dividen payout ratio-nya ya. Karena ini urusannya dengan dividen, di sini DPR ya, berarti kali lagi bahwa kita mesti menunggu di triwulan berikutnya. Tetapi kalau masalah harga, ya bisa saja menunggu sekarang. Kalau seperti ini tadi Stalwarts ya, dia Stalwarts kan, berarti minimal ke valuasi murah. Berarti di sini ya. Kalau memang mau menunggu perusahaan ini, kita minimal di 1810 ya. Menurut pemikiran saya ya, maka baru bisa kita beli di valuasi murah. Itu pun nanti di sini ya, dividen payout ratio-nya bukan, dividen yield-nya hanya 2,5. Jadi dua hal yang mesti kita tunggu ya. Baik, ini pendapat saya pribadi terhadap Cepin ya. Kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau saya pribadi ya menunggu lagi di triwulan berikutnya. Yang ketiga kita akan bahas ini emiten yang bergerak di bidang minyak ya, distribusi minyak, penjualan minyak ya. Dari semua data yang saya dapat di sini ya, saya dapat di sini menurut kriteria saya ya, Anda bisa punya kriteria sendiri bahwa di sini hutang terhadap rekanan atau hutang terhadap vendor, hutang tak berbunga di sini ya, lebih dari 100% ya. Hutangnya 160%, 1,6 kali lebih tinggi daripada di sini ya, daripada modalnya. Jadi menurut saya ini melebihi sebuah kriteria. Cuma di sini yang perlu dicermati juga bahwa untuk perusahaan ini asingnya ini cukup besar ya, hampir setara ya. Anggap saja 40%-an lebih ya. Jadi dari 51% yang ada di bursa ini ya, sekitar ya kalau dari 50 misalnya berarti 30%-annya itu asing di sini ya. Asing di sini ya.
yang melakukan jual beli. Berarti di sini pergerakan asing di bursa juga perlu diperhatikan ya. Baik, sekarang kita cek per bidang, ternyata di sini ada penurunan sedikit kinerja ya. Modalnya dari 591 ke 576, kemudian keuntungannya dari 138 ke 110 ya. Jadi valuasinya ada mengalami penurunan, harga pun turun ya. Aset lancarnya turun, hutangnya ini turun, tapi hutang kepada rekanan meningkat. Jadi secara umum begini saja bahwa kinerjanya mengalami penurunan. Dari segi IPS, dari segi keuntungan bersih tadi kelihatan ya, dari 138 ke 110, tahun lalu 138, sekarang 110, 19% ya. Ada terjadi penurunan keuntungan 19%. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya kita cek dari segi rasio-rasio. Keuntungannya ini ada menurun juga ya, dari 23% menjadi 19%. Seperti di sini tadi ya, 19%. Baik sih, tetapi kalau menurut kriteria kita, dia tetap masuk dalam kriteria untungnya besar ya. Meskipun terjadi penurunan, tetapi dia tetap dalam kriteria untungnya besar, di atas 15%. Sehingga target di sini 1440 ini tidak kita jadikan lagi target ya. Dia tidak menjadi target, hanya sebagai pengingat saja di situ ya, bahwa sekarang di PBP 1,92 ya. Namun bagaimana kalau mau masuk sekarang? Kalau mau masuk sekarang, ini harga beli kita kan maksimal dari 1109, sekarang 1905, ini pas-pasan ya, istilahnya begitu. 0%. Jadi harga sekarang memang harga wajarnya ya. Jadi untuk perusahaan ini harga sekarang adalah harga wajarnya ya. Jadi ini saat yang memang semestinya ya, seperti itu. Kemudian kita cek di tahun lalu ini mereka dari 138 mereka bagikan 125. Berarti 90%. Tapi kita belum tahu ke depan nanti ya. 90% ini dibagikan ya, 10%-nya untuk pengembangan perusahaan. Kalau kita jadikan proyeksi ya, kalau kita jadikan proyeksi ya, dividennya 90%, berarti nanti akan dibagikan sekitar 100%, 100 rupiah ya. Setara 9,05%. Berarti di sini dividen payout ratio-nya besar, pembagian kepada retail ini besar, kemudian nilainya juga besar 9,5%. Kalau kita hitung ke sekarang ya, di harga sekarang ya, maka itu memenuhi kriteria ya. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk ketahanan perusahaan, ini free cash flow-nya ini cukup harus hati-hati ya, di 5,12 ya. Memang masih memenuhi kriteria, cuma kita menginginkan lebih dari 5 sebenarnya ya. Ini tadi oke. Ini hanya tadi yang menurut kriteria saya yang di sini ada sedikit perlu concern lebih jauh tadi ya. Kemudian di sini kayak kita kasih begini saja, meskipun di sini lebih dari 50 cuma kan 50 kita anggap pengendali bisa trading, tapi dalam artian bahwa dia biasa saja. Baik, kalau menurut pemahaman saya ya, kalau menurut analisa pribadi, pemikiran saya, opini saya, ini opini ya, karena opini itu pendapat pribadi, benar atau salah itu pendapat pribadi. Ini hanya sebagai bahan pembanding ya. Kalau menurut saya di sini ya, itu yang pertama ya. Kalau menurut saya pribadi, maka kita menunggu di sini, membaik dulu. Tapi bagi Anda misal yang oke, tidak masalah di sini, misalnya hutang kepada rekanan kita tidak perlu memikirkan misal ya. Misal, maka kalau melihat valuasi di sini, harga sekarang ini valuasi wajar ya, dividennya 9%, maka
ini kita bisa masuk. Kenapa? Karena sekarang dia sedang berada di harga wajarnya ya. Di sekitaran sini kan. Berarti dia sudah bisa beli, kita sudah bisa berinvestasi, layak investasi. Kalau Anda tidak memperhatikan untuk hutang kepada rekanan. Tapi bagi kita yang memperhatikan hutang kepada rekanan, ini maka kita harus menunggu satu kriteria lagi ini membaik. Kita menunggu di triwulan berikutnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa memang eh, industri di bidang sektor migas ini memang perlu modal yang besar. Tapi satu tambahan bahwa perusahaan ini membagikan 2 kali ya. Interimnya sudah sekali dibagi 50%, yaitu 45% ya, sekitar Rp50. Berarti kalau membeli saham ini ya di saat ini maka nanti kita kebagian masih tersisa mungkin kalau di 90% berarti masih ada separuhnya ya, masih ada sekitar 50% lagi, Rp50 lagi. Jadi tidak menerima full 100 ya, tapi nanti kita hanya akan dapat 50 saja lagi. Bukan berarti uh, dividen yieldnya kurang, tetapi sudah dibagikan lebih dulu. Bagi yang sudah membeli lebih dulu, dia dapat keduanya ya. Tapi bagi yang belum berinvestasi sama sekali, maka dia akan mendapatkan separuhnya atau 5%-nya. Oke, lanjut. Di sini kemarin yang berikutnya ini MAHA ya. Ini saya tulis OMA ini kemarin untuk memudahkan saja ya. Nah, begitu. Ini MAHA ya. Mandiri Herindo Adi Perkasa. Untuk MAHA ini ya, ini kalau tidak salah di bidang minyak juga ya, minyak gas juga kalau tidak salah ya. Minyak dan gas ya. Kalau saya salah nanti silakan diperiksa lagi ya. Yang pertama di sini dari semua data, mereka menunjukkan semuanya memenuhi kriteria ya. Semua data ini memenuhi kriteria untuk MAHA ya. Baik, tinggal kita mengecek ya. Yang pertama seperti biasa ini ternyata dari sini keuntungannya modalnya agak sedikit menurun Rp1, agak stagnan saja. Keuntungannya menurun Rp3 ya. Kemudian dari segi harga juga menurun, aset lancarnya menurun, hutang meningkat ya. Jadi simpulannya mungkin ada sedikit penurunan kinerja seperti itu ya. Ada sedikit penurunan kinerja. Dari sini sekarang kita lihat tahun lalu Rp16, tahun ini Rp17 keuntungannya. Berarti ada peningkatan 10%. Tetapi secara umum kalau melihat triwulan 1 ke triwulan 4 ini ada sedikit penurunan kinerja ya. Tapi kalau dari segi keuntungan dibanding tahun lalu ada meningkat 10%. Baik, yang pertama kita lihat dari segi rasio, keuntungannya ini 15,9%. Ini setara kalau kita masukkan sudah masuk dalam kriteria untung besar ya. Termasuk dalam fast grower atau untung besar. Tetapi untung besarnya ini di sekitaran 15%. Untung besar tapi dekat-dekat dengan untung standar seperti itu ya. Keuntungan besarnya dekat dengan keuntungan standar. Itu yang pertama. Berarti yang kedua ini untuk proyeksi keuntungan di 279 tidak kita jadikan dasar lagi ya. Karena proyeksi kedepannya itu kita loskan saja, melihat keadaan saja. Namun untuk beli sekarang apakah sudah memenuhi kriteria ini yang kita cek ya. Kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 19%. Kalau beli sekarang kita dapat diskon 19% ya. Berarti valuasinya kalau beli sekarang kita dapat diskon 19%, target kita tidak setting lagi karena dia adalah fast grower, jadi mengikuti saja sampai sejauh mana nanti pergerakannya. Kemudian untuk penyokongnya dividen ya, untuk dividen ini tahun lalu ini dibagikan sekitar 74% ya.
dari Rp16 dibagikan 12. Jadi dia dapat 74%. Kalau ini kita jadikan patokan, berarti dari IPS yang 17 kita dapat nanti 13. Setara dengan 16%. Berarti dividen yieldnya besar, dividen payout ratio-nya dulu ya 74%, dan dividen yieldnya ini sekitar 9%. Ini memenuhi kriteria ya, cukup ya. Jadi ini sudah mendukung ya, fast grower, divaluasi yang wajar, dan didukung oleh dividen seperti itu. Tinggal kita melihat free cash flow-nya 13%, aman ya, aset lancar aman, hutangnya semua aman ya. Bahkan kepemilikan dan sahamnya ada di bursa pun hanya 25% saja ya. Berarti di sini seperti ini. Jadi dari segi perusahaan ini tidak ada masalah, aman saja ya. Dari segi perusahaan aman begitu ya. Tidak ada masalah. Cuma yang perlu diperhatikan di sini ya, tidak ada yang perlu diperhatikan ya. Sehingga kita ngambil kesimpulan untuk perusahaan ini, yang pertama, untuk masuk atau tidak ya. Ya. Dari segi valuasi, dia valuasi untuk fast grower ya. Untuk fast grower bisakah masuk? Kapan saatnya masuk? Kalau menurut opini kita untuk fast grower itu masuk di valuasi yang wajar. Sekarang sudah valuasi wajar dan didukung oleh DPR. Berarti ya, menurut opini saya ya, perusahaan ini layak kita untuk investasi ya. Kita layak untuk berinvestasi di perusahaan ini. Karena sekarang ini untuk fast grower dia berada di valuasi wajar ya. Maksimal beli 178, sekarang 145, berarti wajar. Dividennya besar 9%. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, sekali lagi dia layak invest. Tinggal langkah selanjutnya adalah Anda mengecek apakah manajemennya, perusahaannya ya, itu termasuk manajemen yang baik atau good corporate governance. Tinggal cek nanti di online apakah ada kasus atau tidak, atau ada hal-hal yang lain yang menurut Anda tidak nyaman, maka boleh untuk tidak melanjutkan berinvestasi di sini. Tapi kalau semuanya memenuhi kriteria, silakan dilanjutkan. Tambahan, perusahaan belum membagikan dividen, tidak ada membagikan interim, berarti nanti kalau mereka membagikan full ya, full membagikan 13%, berarti Anda dapat full 9%-an ya. Seperti itu. Oke, itu yang tadi STAA ya, MAHA ya. Bagi yang belum, ini layak. Bagaimana bagi Anda yang sudah memiliki? Berarti kalau sudah memiliki ya, misal sudah memiliki, berarti Anda masih diberikan kesempatan untuk menambah, apalagi mereka belum membagikan dividen ya. Maka ya, menambah berarti kemungkinan Anda mendapat lebih besar lagi. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas BSBK, Wulandari Bangun Laksana. Ini kalau di sini ada bangunnya ya, berarti perusahaan yang bergerak di bidang kalau tidak salah ini properti ya. Dari semua data di sini ya, dari semua data yang saya dapatkan, satu hal yang menurut saya ini sangat penting untuk dicermati adalah harganya sekarang di Rp50. Harga di Rp50 itu berarti dia masuk dalam mungkin tertahan, tidak bisa bergerak, bisa saja nanti bisa, dan kalau lama bisa saja nanti dia masuk ke FCA. Nah, jadi perusahaan yang di harga 50 ini sangat perlu kita perhatikan. Kalau perlu ya kita hindari sementara, karena kita bukan penggerak harga, maka kita akan sulit untuk keluar. Tapi kalau kita penggeraknya ya tidak masalah itu ya. Itu yang pertama ya. Selanjutnya, jadi satu hal di sini yang belum memenuhi kriteria menurut saya harganya. Selanjutnya dari segi modal ini ada penurunan.
Tapi keuntungannya ini meningkat drastis ya, dari Rp4 di triwulan 2, triwulan 3 ini triwulan 4 ini Rp13. Jadi di sini katanya kenaikannya sekitar kalau di sini ya malah di awal tahun itu 1,8 naik jadi 13,93, itu 781% naiknya ya. Oke, itu yang pertama. Berapa kali pertama ya? Selanjutnya untuk aset lancar ini terjadi penurunan, hutang menurun ya. Jadi ada mix ya dari segi valuasi ini ada ada mix ya, tapi harga ini memang seputaran daerah-daerah FCA ya, daerah-daerah 50 ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ada penurunan sedikit. Oke. Dari segi kinerja ini ada peningkatan. Baik, yang pertama kita cek dulu segi rasio. Keuntungannya semula dari hanya 3%, dalam artian bahwa dia slow grower, untungnya kecil, sekarang untungnya 16%. Dia naik menjadi untung besar. Ya, dia naik menjadi untung besar ya. Kemudian yang kedua, karena untung besar kita tidak menargetkan lagi di sini 167 ya. Tapi proyeksi kita dia berkembang tumbuh sesuai keadaannya saja. Jadi kita biarkan saja ya seperti itu. PBB-nya 0,6 ya. Berarti sangat sangat jauh ya. Kalau ngejar ke 2,5 tadi 233% multibagger. Kemudian untuk valuasi beli sekarang gimana? Kita dapat diskon 62%. Karena pernya hanya 3,6 ya persen. Jadi di sini valuasinya murah. Jadi fast grower di valuasi yang murah ini luar biasa. Kemudian di tahun lalu dari keuntungan hanya 1,5 mereka bagikan 1 ya. Artinya mereka membagikan 63%. Kalau tetap kita jadikan itu sebagai kriteria, maka ya dari 13 mereka akan membagikan 8. Ini kalau memang tetap ya. Berarti kita tetap menunggu nanti keputusan finalnya di RUPS berapa ya. Kalau seperti ini maka kita akan dapat 17%. Jadi ini masih proyeksi kita ya. Jadi di saat kriteria kita seperti ini maka dividennya ini memenuhi kriteria ya. Selanjutnya dari segi free cash flow, dari segi ketahanan, ini ke free cash flow-nya ini di 5 ya. Ini sudah aman, cuma aman-amannya ya dekat-dekat dengan daerah rawan seperti itu ya. Oke, oleh karena itu kalau menurut saya bahwa perusahaan ini di sini ya apa tadi? Free cash flow-nya aman tapi di daerah-daerah yang agak rawan. Jadi saya kasih sedikit begini ya. Lalu bagaimana opini saya terhadap perusahaan ini ya? Kalau melihat data yang seperti ini ya, kalau menurut saya pribadi, saya ada sedikit concern di sini, maka menunggu ya. Saya akan menunggu harga menjauh dulu dari sekitaran sini ya. Ini ini misal ya, ini misal daerah yang paling rawan kan mungkin di sekitaran sini atau lebih ya. Mungkin 75-an ke atas menunggu ada lebih tenang mungkin seperti itu ya kalau menurut saya pribadi ya. Oh sorry, ini sini ya. Karena di Indonesia kan harga 50 itu termasuk yang berisiko.
Jadi di harga 50 ini termasuk berisiko. Kalau saya pribadi, saya menghindari saham-saham yang berada di harga sekitaran 50, apalagi di bawah dari 50 ya. Tapi misal sekarang ya, bagi Anda yang mau berspekulasi, tapi saya tidak menyarankan, yang mau berspekulasi, oh ini perusahaannya bagus, misal kan, bagus berarti bagaimana kalau dia akan terbang, misal. Ini ada kemungkinan untuk terbang, misal. Nah, itu adalah ranah bagi yang mau berspekulasi, bukan ranah saya ya. Bagi Anda silahkan mau yang seperti itu, cuma memang ada bayangan bahwa ya di harga segini dengan valuasi yang bagus, misalkan, ya silahkan saja berspekulasi. Tapi menurut pemahaman saya, dengan harga yang sekitaran sini, risiko untuk bisa bertahan di 50, tidak bisa ke atas. Bisa malah nanti kalau tidak ada likuiditas turun menjadi FCA, nah itu yang sangat bermasalah ya. Jadi mungkin menurut saya pribadi menunggu harganya membaik, mungkin sekitaran sini atau lebih ya. Kalau misalnya di 70 bagaimana? Kita anggap saya 71. Bisa ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan membahas yang berikutnya. Ini sebenarnya semula asalnya saya mau membahas sedikit tentang pengalaman saya dulu ya, tapi tak apalah, ini sebenarnya tidak, ini di luar kriteria kita. Bahwa dulu saya pernah membeli saham ini, waktu itu pemikiran saya masih agak trading ya. Waktu itu saya memikirkan bahwa kan di harga 50 tidak bisa turun lagi waktu itu kan. Lalu waktu itu saya beli karena melihat bahwa mungkin ini perusahaannya bagus ya, mungkin karena tidak terlalu memperhatikan tentang apa itu, fundamental waktu itu lah dulu ya. Saya beli, setelah saya beli ternyata memang tidak gerak ya. Ternyata setelah dicek, setelah beberapa waktu, itu lama ya, sekitar berapa tahun itu ya. Setelah dicek ternyata memang perusahaan ini memang seperti ini permasalahannya ya. Memang sejak dulu sampai sekarang ini masalahnya. Dia punya hutang besar, bahkan kalau tidak salah dulu itu sampai 600-an kalau tidak salah ya. Hutangnya juga besar, aset lancarnya kecil ya. Nah, jadi setelah beli waktu itu pengalaman ya. Eh, Dia tidak gerak lagi. Tidak gerak, kemudian pasrah ya. Tapi nominal kita waktu itu memang kecil ya. Karena mungkin awal-awal juga ya waktu itu, sama dengan TDPM dulu. Bahkan kalau di sini karena itu coba-coba ya, belinya lebih kecil daripada TDPM ya. Ini TDPM yang terakhir tadi, kalau tidak salah kan kena pilot kan. Nah, kalau yang ini waktu itu hanya 2/3 dari itu ya. Jadi gak gerak, udah goodbye, selamat tinggal waktu itu. Jadi tidak selesai pengalaman hidup ya. Ternyata di beberapa waktu terakhir, kalau tidak salah di 2022, 2023 atau 2024, saya lupa ya. 2023 kalau tidak salah ya. Ternyata ada aksi korporasi, perusahaan ini diakuisisi ya, kalau tidak salah oleh, saya lupa siapa yang mengakuisisi ya. TPR, grup TP atau grup Salim, saya lupa ya. Ini dibeli perusahaannya. Akhirnya dia bergerak dan naik. Langsung pada saat dia untung 50% saya jual. Padahal pergerakannya kan mungkin sampai 150 kalau tidak salah terakhir itu, yang beberapa saya lupa. Nah, pada saat dia untung 50% saya jual. Tapi pengalaman itu yang paling penting ya, bahwa beli di 50 ya. Jadi sebenarnya saya bisa keluar itu hanya sebuah keberuntungan saja ya. Bahwa saya beli itu pemikirannya bahwa 50 itu harga paling bawah, tidak ada kerugian lagi. Ternyata resiko likuiditas itu lebih besar ya. Tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar, itu jauh lebih besar untungnya, ruginya jauh lebih besar. Habis, tidak bisa keluar sama sekali kan. Tapi kalau kita
uh, istilahnya bisa keluar tadi ada akuisisi, itu hanya keberuntungan saja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita beli ternyata tidak ada yang mau akuisisi, ya selesai. Nah, dari segi keuangan coba kita lihat di sini ya. Ternyata masih ya, di sini mereka masih hutang masih besar ya seperti itu. Meskipun pergerakannya terjadi, berarti di situ lebih karena aksi korporasinya ya. Dari segi free cash flow juga di sini ada masalah kan, masih minus. Walaupun dia fast grower ya, untungnya ini sangat besar ya. Untungnya sangat besar, tetapi hutangnya juga besar seperti itu. Kalau misal kita kita hitung saja ya. Oke, misal di sini dari semua data yang kita dapat ya, di sini dia untungnya 26%. Ini sangat luar biasa ya. Perusahaannya sekarang setelah diakuisisi ternyata perbaikan kinerja ya. Oke, itu yang pertama. Berarti di sini tidak jadi patokan lagi ya, dengan PBB 1,6 kita tidak menjadikannya sebagai tidak menjadikannya sebagai patokan lagi ya. Jadi di 134 bukan patokan lagi. Berarti mungkin kemarin dia sampai 130 itu mungkin sudah peaknya ya, seperti itu. Sehingga dia balik lagi ke bawah. Misal kalau beli sekarang gimana? Kalau beli sekarang kita dapat diskon 37%. Nah, ini kan bagus ya sebenarnya kalau misalnya kita cek dari sini. Jadi dengan perusahaan untung 26%, valuasinya ini murah ya. Kemudian ini luar biasa ya. Jadi misalnya kita bisa, ini saat yang tepat kalau mau masuk ya. Tinggal masalahnya ya di sini. Mereka tidak membagikan dividen atau belum membagikan dividen. Nah, kita tidak tahu ke depan apakah mereka membagikan dividen. Dengan keuntungan 26% ini ya, seharusnya bisa membagikan dividen, tetapi di sini masalahnya free cash flow-nya minus. Nah, sampai saat ini mereka belum membagikan dividen ya. Karena mungkin pertama tadi mungkin masih konsolidasi ya, anggap saja masih konsolidasi. Seperti itu. Yang jadi permasalahan kita berikutnya di sini tadi ya, free cash flow-nya. Nah, untuk aset lancar juga ya, ini ada masalah kan tadi kan. Kemudian hutang, keduanya ini hutangnya masih besar ya. Tapi mudah-mudahan dengan pergantian kemarin itu ya, dengan pergantian kepengurusan ya, kepengendalian, mudah-mudahan nanti makin membaik ya. Oh, sorry, di sini non warkanya 96% ya. Ini saya perlu cek lagi dulu. Ya, ternyata di sini ke retail ini 96% ya. Retail ternyata 96%. Berarti di sini kalau retailnya 96%, artinya ya ini milik berjamaah secara spesial begitu ya. Perusahaan ini kepengendaliannya ya berjamaah kan, seperti itu istilahnya ya. Kalau data yang saya dapatkan dari Stockbit ya. Nah, jadi perusahaan ini kalau menurut saya pribadi ternyata ya agak riskan juga ya. Dari segi perusahaannya ini yang perlu kita cek lebih jauh ya. Kita tidak tahu apakah kemarin itu benar-benar sudah diakuisisi atau belum ya. Kalau misalnya sudah diakuisisi, mungkin kita tunggu saja nanti perbaikan-perbaikan dari pengendali yang baru. Tapi kalau misalnya seperti tadi yang tertera bahwa non warkatnya itu ya, retailnya itu yang 90%-an, berarti ya agak berat juga ya seperti itu. Oleh karena itu penting untuk melihat lagi bahwa menganalisa secara fundamental ya.
Saya tadi ingin membahas ini sebenarnya dan ingin menyampaikan bahwa dulu saya pernah membeli saham yang saya mau coba-coba tanpa melihat uh, fundamentalnya. Ternyata memang yang saham itu ada di 50 ya. Ternyata memang berat ya. Menunggunya berat ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, angkat saja ini yang terakhir ya, DPLA, Darya Baria Laboratoria ya. Nah, ini kayaknya hampir sama dengan uh, itu apa? Prodia ya. Tetapi ini kalau tidak salah mereka jual obat-obatan juga ya. Dari semua data ini memenuhi kriteria semua ya, kecuali di sini ya 7,8. Non warkat itu minimal 7,5. Ini 7,8 sudah memenuhi kriteria sebenarnya ya, tetapi tipis-tipis begitu ya. Jadi semuanya oke saja, cuma di sini saja ya. Semuanya memenuhi kriteria tapi dia tipis-tipis. Ya, itu yang pertama. Baik, sekarang kita lihat dari segi keuntungan dulu ya. Tahun lalu untungnya 130, sekarang 139. Berarti ada peningkatan kinerja 6%. Baik, dari segi modal kita anggap saja tetap ya di sini ya. Tapi keuntungannya menurun ya. Tapi kalau di sini tadi meningkat ya. Setahun ini meningkat. Kemudian dari segi harga menurun ya, aset lancar meningkat sedikit dan hutang ini tetap ya. Kita saja tetap. Jadi ada perubahan kinerja tapi sangat tipis ya. Perubahan kinerja sangat tipis. Kemudian kita cek per bidang, keuntungannya ini 10% turun ya, dari 11 lalu 13 lalu 10. Tapi masih masuk dalam kriteria. Tapi kriterianya sudah di 10% ini sudah riskan ya, sudah riskan akan menuju ke keuntungan wajar akan menjadi keuntungan yang kecil. Ini sudah sangat hampir menuju ke keuntungan kecil ya. Oleh karena itu proyeksi di 2587 ini bisa kita aktifkan, bukan 587, tambah sedikit. Proyeksi kita di 3232 ini bisa diaktifkan ya. Jadi proyeksi pertama di situ ya. Tapi bukan fokus pada angkanya ya, nanti fokusnya ke nanti di PBB 2,5. Kalau dia PBB-nya 2,5 setara dengan 323 itu nanti bisa ya targetnya. Untuk valuasi beli sekarang gimana? Ternyata kalau beli sekarang kita harus menambah modal 3%. Berarti untuk beli sekarang ini sudah di atas dari maksimal beli ya. Maksimal beli kita di berapa nih? 1394, sekarang sudah 1400-an. Berarti kalau beli sekarang kita harus menambah dari harga seharusnya. Tahun lalu pembagiannya ini 82% ya. Kita jadikan dasar dulu, maka nanti kemungkinan 115 ya. Berarti dividen payout ratio-nya besar. Kemudian dividennya ini 8%, berarti memenuhi kriteria ya. Seperti itu dulu sementara ya. Keuntungannya standar, valuasinya sudah mahal, tapi dividennya mendukung ya. Kemudian untuk dividen perusahaan juga tidak membagikan interim, jadi nanti langsung ya. Kalau membeli sekarang berarti kita masih dapat full 8%. Selanjutnya free cash flow 15% aman, aset lancar tadi aman semua ya. Hanya tadi bahwa pengendali ini 7,8% sudah memenuhi kriteria, cuma ya masih termasuk pas-pasan sebenarnya ya 7,8 itu ya. Baik, dari segi data ini berarti kalau menurut pendapat saya pribadi, ini opini ya, menurut opini kita untuk perusahaan ini ya, valuasinya mahal. Nah, valuasinya mahal berarti ini ya, lain-lainnya tidak ada masalah,
Berarti ini saja. Hanya satu saja, yaitu harga. Itu saja. Karena valuasinya mahal, kita berharap nanti harganya membaik. Kalau masalah harga saja ya, kalau masalah harga saja berarti bisa kita tunggu di triwulan ini. Menunggu harganya turun. Turun kemana? Karena di Stalwart ya nunggunya sampai sini. Di bawah 1115 misal. Ya, Kak, dividennya akan sekitar 10% ya. Kalau di sini tadi dia tipis-tipis ya, kalau merasa kurang aman ya bisa saja nanti tidak beli misalnya ya, oh ini terlalu tipis-tipis. Tapi biasanya tipis-tipis seperti ini ya perusahaan atau pengendali ini bisa uh, menggerakkan dengan lebih mudah, menggerakkan dengan lebih mudah ya, karena retailnya tidak banyak ya. Ya karena itu kalau menurut saya pribadi ya di sini tadi kita harus menunggu harga membaik. Membaiknya kemana? Karena Star Wars dia menunggu di sini di bawah dari ini ya. Kenapa? Karena tujuannya kita adalah untuk pertama bertahan supaya tidak terlalu terimbas misalnya karena penurunan harga. Bisakah kita misalnya di sini di bawah ini? Bisa, tetapi kalau terjadi penurunan valuasi ya akan berat juga nanti kena penurunan harganya ya. Jadi mungkin kita menunggu di sini. Itu pun kalau dia turun kan bisa sampai ke sini kan besar juga ya. Oke, demikian pembahasan kita, pembahasan medley hari ini. Sekali lagi bahwa pembahasan kita ini bukan untuk perintah aksi beli atau jual, tapi sebagai bahan pertimbangan atau bahan edukasi ya. Kemudian bila dirasa bermanfaat jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.